Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Sekolah TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja sistem klakson. Kita lihat di gambar itu ada diagram kelistrikan sistem klakson. Itu ada dua gambar. Yang pertama ini tuh diagram kelistrikan sistem klakson pengendali negatif. Kemudian yang kedua itu diagram kelistrikan sistem klakson pengendali negatif dengan relay. Jadi bedanya di sini yang pertama yang di gambar ini itu tanpa relay, sedangkan di sini itu dengan relay. Nih ada tambahan relay. Kemudian sebelum saya membahas cara kerjanya, itu yang pertama saya kenalkan dulu komponennya. Di sini itu ada simbol. Yang pertama ini simbol ini itu simbol massa. Massa itu berarti dia negatif baterai. Kemudian yang kotak ini itu simbol baterai. Di sini yang di atas itu positif, kemudian yang di bawah itu negatif. Kemudian ini ada gambar simbol, itu namanya simbol fusible atau sebagai pengaman. Yang ini juga sama, ini sebagai pengaman, tapi bedanya di sini itu kawatnya itu lebih tebal, sedangkan yang di sini itu kawatnya itu lebih kecil atau lebih tipis. Ini namanya fuse. Ini fusible link, kemudian ini fuse. Kemudian yang ke 1 2 3 4 5 ini ada simbol klakson. Kemudian yang ke-6 ini ada simbol gambar saklar. Yang di sini juga sama, cuma di sini itu ada tambahan simbol gambar relay. Di sini ada terminal 85, kemudian terminal 86, kemudian terminal 87 dan 30. Ini di terminal 85 ada kumparan. Di antara terminal 85 dan 86 ada kumparan atau lilitan. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu pada sistem klakson pengendali negatif yang tanpa relay. Ini kondisi sistem klakson ketika switch atau saklarnya itu masih pada posisi off. Kemudian kita aktifkan atau kita on-kan saklarnya. Nah, ini ketika saklarnya on, maka itu arus akan mengalir dari baterai positif, kemudian menuju ke fusible link, kemudian menuju ke fuse, lalu menuju ke klakson sini. Kemudian dari klakson menuju ke switch atau saklar, kemudian ke massa. Ini juga ke massa. Jadi sini dari baterai positif, fusible link, fuse, klakson, saklar, kemudian ke massa, ke baterai, sehingga klakson akan berbunyi. Nih kita perhatikan lagi, ini off, klaksonnya masih mati. Kemudian ketika kita tekan switchnya, kita aktifkan switchnya, kita klik, nah on, maka klaksonnya akan bunyi. Ini yang sistem klakson pengendali negatif tanpa relay. Kemudian bedanya apa dengan yang menggunakan relay? Kita coba lihat, ini ada saklarnya itu ada masih pada posisi off. Sekarang kita aktifkan, kita on. Oke, belum. Nah ini on. Nah, ketika saklar itu pada posisi on, maka arus dari baterai itu akan mengalir ke sini. Ada yang mengalir ke terminal 85, kemudian ke 86, kemudian ke saklar, lalu ke massa. Kemudian ini kan lilitan atau kumparan. Apabila ada lilitan atau kumparan yang dialiri arus listrik, maka di sini akan timbul medan magnet. Ketika timbul medan magnet, maka di sini ada switch
switchnya itu akan tertarik. Jadi yang sebelumnya itu 30 dan 87 nya itu terbuka, tapi ketika 85 dan 86 itu ada aliran arusnya, kemudian di kumparan ini terjadi medan magnet sehingga switch ini yang tadinya membuka menjadi menutup, sehingga arus dari baterai akan mengalir ke sini kemudian ke klakson. Kita coba lihat lagi. Oh, kita aktifkan dulu di sini, kemudian kita aktifkan dulu. Oke, jadi bedanya itu untuk yang switch di sini, itu mengaktifkan klakson atau menghidupkan klakson, sedangkan switch yang menggunakan relay atau pada yang rangkaian yang dengan relay, switch atau saklarnya itu mengaktifkan relay. Di sini switch ini mengaktifkan relay atau membuat terminal 30 dan 87 itu menyambung, sehingga ada aliran arus yang masuk ke klakson kemudian ke massa, maka klakson akan berbunyi. Kemudian untuk lebih jelasnya, biar kita lihat perbedaan di antara keduanya, kita bisa saksikan ini. Oke, silakan bisa dilihat perbedaannya apa.